Pertanyaan macam apa tuh? Hubungan dia sama bapaknya baik nggak? Terus ada yang bilang begini, emang dia masa lalu sih, dia juga udah meninggal. Nggak baik juga sih, cuman ya udahlah itu kan masa lalu. No. Bapak itu pemberi identitas, ibu pemberi kehangatan. Setiap orang yang tidak punya hubungan baik dengan bapaknya, dia akhirnya mengalami yang namanya fatherless value. Nilai tanpa bapak. Orang yang tidak berdamai dengan bapaknya, 95%, perhatikan kata-kata saya ini, obsesif, posesif, cepat cemburu, cepat marah, asumsi, cepat tersinggung. Saya 25 tahun pelayanan dan itu yang saya lihat. Karena waktu saya mulai pelayanan dengan adik saya, itu yang kami belajar di awal. Dan dengan berjalannya waktu, semuanya terbukti. Jadi saya selalu tanya gini, udah pulih belum? Hatinya udah pulih belum? Karena masa lalu yang kamu hadapi, yang kamu pernah lewati, kalau kamu belum mengalami resolusi, kamu belum melepaskan pengampunan apalagi sama bapakmu, itu extra baggage. Itu bagasi ekstra yang kamu bawa kemana-mana. Makanya sebabnya kamu susah punya teman. Teman-teman kamu ninggalin kamu. Kamu masuk ke dalam hubungan demi hubungan dan di dalam semua hubungan kamu akhirnya ribut terus. Akarnya itu. Jadi itu selalu pertanyaan pertama yang saya katakan, yang saya tanya. Udah beres belum? Dan selalu terbukti, ada yang bilang begini sama saya. Enggak dia kok tampaknya baik-baik aja. Awal-awal baik-baik, saya bilang ini, semua orang pacaran jagoan marketing. Jagoan marketing. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya cuma kan kamu minta nasihat, saya cuma kasih tahu aja ya udah. Benar, 2 bulan lagi datang ke saya, Bil bener Bil, ampun kalau marah. Ih gue serem banget ngeliatin dia. Kok tiba-tiba jadi cemburuan ya? Dari dulu juga, cuman dia tutupin aja. Selalu begitu. Ini contoh aja nih, ini contoh tentang sebuah sampah yang masih dibawa sama orang. Semua yang dia pikirkan, semua yang sudah terbenam di dalam sini. Kalau sampah itu gak pernah dikeluarin, gak pernah didetox sama firman Tuhan, akan keluar lagi. Percuma ke gereja, percuma kalau gak pernah ngalamin Tuhan, gak pernah masuk ke dalam dimensi yang begini. Bukan sekedar baca firman, tetapi biarkan firman baca kita. Bukan sekedar ngerti firman, tapi biarkan firman menguasai hidup saya. Akhirnya jadi gitu. Akhirnya yang dianggap baik itu dia gak bijaksana. Setiap kali ada orang-orang yang bertanya, terus dikasih tahu nggak mau gitu ya, nggak mau dengar. Itu seolah-olah kayak begini nih. Saya lagi jalan balik dari sebuah jalan yang saya udah ke sana, jalannya buntu. Saya lagi jalan nih, jalan balik. Tiba-tiba ketemu orang jalan, teman saya. Terus saya tanya gini, mau kemana lu? Mau ke situ, mau ke sono. Jangan, buntu jalannya. Gue baru dari situ. Jangan. Orang-orang kayak gitu biasa ngomong gini, oh buntu ya, thank you ya informasinya, gue tetap akan jalan, entar lihat aja gimana. Entar lihat aja gimana, tetap buntu jalannya. Paham gak maksud saya? Jadi ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, yang udah pernah ngelewatin jalan-jalan seperti begitu. Ambil hikmatnya, pinjem knowledge-nya, supaya kita gak nanti belajar dari kegagalan akhirnya. Oh gitu ya, yaudah deh aku dengerin deh dari awal, lebih baik preventif kan. Itu maksudnya. Lebih baik aku dengerin firman deh. Nah ini dia, ini masalahnya nih, kita tarik lebih dalam lagi ya, kita tarik lebih dalam lagi. Ya. 2 Petrus 3 coba lihat, ayat 17 dan ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Jangan sampai tersesat, jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Bagaimana caranya? Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Supaya gak tersesat, supaya gak kehilangan pegangan, bertumbuh di dalam apa? Bertumbuh, nutrisinya adalah Injil kasih karunia, bukan Injil yang lain, gak ada Injil yang lain. Berarti saya harus paham kasih karunia Tuhan itu seperti apa. Saya harus paham kebaikan Tuhan itu luar biasa. Tuhan gak pernah berseberangan sama saya. Udah gak ada lagi yang namanya kutuk. Udah gak ada lagi yang namanya penghakiman, penuduhan. Itu belajar dan mengerti isi hati Tuhan.
Perhatikan ini baik-baik. Orang Kristen itu beda sama orang agama Kristen. Orang agama Kristen banyak, orang Kristen dikit. Orang Kristen itu artinya pengikut Kristus, ngerti isi hatinya Tuhan. Orang agama Kristen itu adalah orang yang nggak ngerti tentang pola ibadah. Dia berpikir ibadah hanya di tempat ini aja. Setelah doa berkat disampaikan, ibadah selesai. Nggak bisa. Orang Kristen yang setelah doa berkat disampaikan, kemanapun dia pergi, dia menginjakkan kakinya, dia terus beribadah. Itu orang Kristen. Orang agama Kristen, dia terpola dengan tata ibadah. Dia terpola dengan organisasi, sinode, denominasi, dan lain sebagainya. Bahkan mengkultuskan nama Tuhan.